Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum ke-0 termodinamika. Hukum termodinamika ke-0 ini peran pentingnya itu baru disadari setelah hukum termodinamika yang lain, yaitu hukum ke-1, ke-2, dan ke-3 diterapkan. Karena hukum ini merupakan dasar dari ketiga hukum yang tadi, maka namanya jadi tidak biasa, yaitu hukum ke-0. Hukum ke-0 termodinamika ini dikenal juga sebagai hukum kesetimbangan termal. Seperti apa hukum kesetimbangan termal ini? Kita lihat kalau misalkan kita ada dua sistem, di mana sistem yang pertama ini punya volume V1 dan tekanan P1, lalu sistem yang kedua mempunyai volume V2 dan tekanan P2. Ini masing-masing saling terisolasi sehingga dia tidak akan saling mempengaruhi. Karena dia tidak saling mempengaruhi, maka masing-masing sistem ini berada dalam keadaan kesetimbangan penuh. Tetapi ketika sistem tersebut kemudian dihubungkan dengan sebuah sekat, maka nanti akan terjadi keadaan yang misalkan kalau dia dindingnya adalah dinding adiabatis, atau misalkan juga dia dindingnya diatermik, itu akan tentunya berbeda. Kalau dindingnya adiabatis, karena dinding adiabatis ini tidak bisa mentransfer panas, maka nanti dia tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau dindingnya diatermik, maka nanti akan saling mempengaruhi. Seperti apa kesetimbangan termal ini bekerja? Kita lihat. Ketika ada dua buah sistem, yaitu sistem yang pertama adalah sistem A dan sistem yang kedua adalah sistem B, di mana sistem A ini memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan sistem B dan sistem B memiliki suhu yang lebih rendah. Maka akan terjadi aliran kalor dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah atau dari A ke B. Akibatnya nanti terjadi proses pengaliran kalor yang menyebabkan sistem akhirnya berada pada keadaan suhunya yang sama atau mengalami kesetimbangan termal. Begitu juga ketika sistem A dan sistem B itu sebaliknya terjadi, di mana sistem B memiliki suhu yang lebih tinggi dan sistem A yang memiliki suhu yang lebih rendah. Maka tetap terjadi aliran kalor itu dari yang suhu yang tinggi ke rendah atau dari B ke A, terbalik dengan keadaan yang sebelumnya. Tetapi aturannya tetap berlaku dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Dan tetap nanti akhirnya terjadi keadaan di mana antara A dan B mengalami kesetimbangan termal yang diakhiri dengan keadaan suhu yang sama antara sistem A dengan sistem B. Untuk lebih memahami hukum ke-0 termodinamika, di sini kita perhatikan ada tiga sistem, yaitu sistem A dengan tekanan PA, sistem B dengan tekanan PB, dan sistem C dengan tekanan PC. Jika antara sistem A dan B dan C disimpan penyekat yang bersifat dinding diatermis, maka nanti akan terjadi kesetimbangan termal antara A dan B. Begitu pula dengan B dan C. B akan berkesetimbangan termal dengan C. Karena A berkesetimbangan termal dengan B, kemudian B berkesetimbangan termal dengan C, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa A akan berkesetimbangan termal dengan C. Sehingga gambaran dari sistem A, B, dan C ini boleh digambarkan sebagai A berkesetimbangan termal dengan C, seolah-olah si B-nya itu boleh diabaikan. Sehingga nanti ini bisa diterapkan dalam beberapa aplikasi, seperti misalkan aplikasi untuk pengukuran di dalam kalorimeter. Kita lihat aplikasi pertama dari hukum ke-0 termodinamika, yaitu proses termometri atau pengukuran dengan menggunakan termometer. Ketika kita mengukur suhu suatu sistem atau suatu wadah yang digambarkan sebagai gelas kimia dengan menggunakan termometer, maka nanti energi yang terdapat di dalam wadah tersebut, jika wadah tersebut misalkan panas, maka akan terjadi aliran panas dari sistem atau dari gelas kimia ke permukaan termometer. Lalu si dinding kaca dari termometer ini kemudian akan mentransfer energi ke dalam cairan yang ada di dalam termometer, bisa misalkan air raksa ataupun alkohol. Nah, energi yang diterima oleh cairan yang ada di dalam termometer tersebut akan membuat cairan tersebut memuai akibat pemanasan.
sehingga nanti mulai terjadi kenaikan dari cairan yang ada di dalam termometer tersebut. Kemudian ketika bertambah lagi kalori yang diterima karena belum mengalami kesetimbangan, maka nanti gerak dari si cairan yang ada di dalam termometer itu akan semakin tinggi sampai terjadi akhirnya keadaan kesetimbangan antara sistem atau zat yang ada di dalam gelas kimia tersebut dengan termometer. Maka si angkanya atau si cairannya tidak akan bergerak lagi setelah terjadinya kesetimbangan termal. Kita lihat bagaimana penerapan hukum ke-0 termodinamika ini dalam cara kerja kalorimeter. Biasanya dalam kalorimeter ini kita akan mengukur suhu yang terjadi atau suhu yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi di dalam wadah sampel. Kemudian kita akan mengukurnya menggunakan termometer, tapi termometernya ini tidak dimasukkan ke dalam wadah reaksi tersebut, tetapi dia melewati air dulu baru sampai ke termometer. Nah, keadaan seperti ini kalau kita gambarkan berarti ada 3 sistem, yaitu sistem yang berisi sampel plus oksigen, air, lalu termometer. Maka di sini nanti awalnya terjadi kesetimbangan antara sistem yang berisi sampel dengan oksigen dengan air. Kemudian terjadi kesetimbangan antara air dengan termometer. Sesuai dengan hukum ke-0 termodinamika, nanti kita bisa meringkasnya menjadi 2 sistem, yaitu antara sistem sampel dengan oksigen dan termometer. Jadi seolah-olah airnya ini tidak dianggap sebagai suatu sistem yang diperhitungkan. Seolah-olah kita langsung mengukur menggunakan termometer ke dalam sistem. Itulah hukum termodinamika ke-0. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika Anda berkenan, jangan lupa like dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.